حسن بن أحمد ظهر أبو ياسر محمد بن عالمي الملك الحسن هو بن خالد في محمد الهدوال وشيخ حامد بن أحمد السقاف أن الله يعلي درجات في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يهدني وأهدي. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan serta menciptakan kematian dengan tujuan untuk menunjukkan kepada kita siapa dari kita yang paling baik amalnya. Apa kaitan kematian dan kehidupan dengan kebaikan amal? Yaitu orang yang mengetahui bahwasanya hidup adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita diizinkan untuk hidup esok hari. Itu berarti Allah beri kesempatan kita untuk bertaubat. Allah beri kesempatan kita untuk menambah amal. Allah beri kesempatan kita untuk lebih mendekat kepadanya dan menambah pundi-pundi pahala di sisinya. Dan adanya kematian menunjukkan bahwasanya seseorang yang mengetahui bahwasanya hidup ini akan ada akhirnya. Tujuan manusia diciptakan bukan untuk hidup di alam yang serba kurang ini, serba fana. Tapi kita diciptakan untuk alam yang abadi, yang mana pintunya adalah kematian. Sehingga orang yang meyakini bahwasanya hidup dia akan ada akhirnya, yang mana setelah akhir hidup ini ada kehidupan abadi, tapi pintunya yang bernama kematian. Maka dia tidak terlalu menggubris tentang urusan duniawi. Dia tidak terlalu mengejar sesuatu yang akan dia tinggalkan ini, tapi dia akan fokuskan hidupnya untuk mengejar sesuatu yang akan dia nikmati secara terus-menerus serta abadi, yaitu beramal soleh. Dari sinilah kualitas amal seseorang tergantung kepada kuatnya dia mengingat kematian. Seseorang yang dia lemah ingat kematian, maka lemah juga imannya. Kelemahan iman ditunjukkan oleh lemahnya ibadah, sulitnya dia untuk menjauhi kemaksiatan. Ini adalah tanda lemahnya iman, yang mana lemah iman itu adalah dampak daripada kurangnya ingat kematian. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladat." Sering-seringlah kalian mengingat penghancur semua kelezatan. Apa itu kematian? Sehingga dalam pertemuan kita, setelah kemarin kita membahas tentang masalah sholat berjamaah, syarat-syaratnya serta sunnah-sunnahnya, maka kita sekarang membahas tentang sholatul janazah.
Jenazah berkaitan dengan kematian. Karena itulah dalam hal ini yang perlu kita perhatikan, seseorang yang sudah meninggal itu wajib bagi muslimin sekitar memperhatikan 4 perkara. Pertama adalah memandikannya, kemudian mengkafaninya, yang ketiga mensolatinya, dan terakhir menguburkannya. Ini namanya fardu kifayah, sesuatu yang jika dikerjakan oleh sebagian orang muslim yang lain tidak wajib lagi. Tapi kalau tidak ada yang mengurusinya walaupun 1 orang, maka semua muslim laki-laki yang baligh berdosa semua. Karena itulah sebelum kita membahas masalah sholat jenazah, maka kita bahas tentang jenazah itu. Disebutkan termasuk daripada adab orang yang hendak wafat, ya. Adab orang yang hendak wafat. Dan kita semua ini calon mati. Tapi arti hendak wafat di sini yaitu dalam detik-detik sakaratul maut. Itu ada adabnya. Pertama, Pak, bertaubat kepada Allah. Khususnya orang yang sakit, yang dia ini lihat sakitnya ini sudah mengarah kepada wafat, maka hendaknya dia bertaubat pada Allah. Jangan sampai terjadi pada sebagian muslimin sudah sakit gak sholat. Ini yang saya perhatikan banyak di rumah sakit, alasan sakit gak sholat. Dia pendosa. Loh, kenapa? Saya kan sakit, Ustaz. Sakit tidak mencegah wajibnya sholat. Orang yang gak wajib sholat itu cuman 3, ya. Orang kafir, anak kecil belum balik, orang gila. Selama belum dapat 3 ini dia wajib. Ada orang sholat di waktu itu gak wajib. Siapa itu? Orang yang tidur, tidak sadar kalau ini sudah masuk waktu, gak wajib. Tapi selama dia sadar, wajib sholat di waktunya. Bahkan dalam fikih disebutkan orang yang sedang disalib, diikat, ya, nggak boleh ngapain berhari-hari, wajib sholat. Ini habis gini mau digantung nih, wajib sholat. Kalau dia nggak sholat sul khotimah. Kenapa? Karena deket-deket hari kematiannya dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Hati-hati. Sama dengan orang sakit, Pak. Itulah kewajiban orang yang mengurusi saudari yang sedang sakit, ingatkan sholatnya, bantu dia wudu, ya. Itu yang sering kadang-kadang dijenguk dia ketawa-ketawa, ya. Pas waktu sholat Pak, sedang sakit Ustaz, ini repot lagi. Dijenguk ketawa-ketawa, urusan sholat sakit katanya. Padahal sholat itu saking wajibnya, sampai-sampai Nabi SAW itu memberi banyak dispensasi. Yang nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh berebah ke sebelah kanan, nggak bisa juga boleh terlentang, nggak bisa berbicara, ya, nggak bisa gerak, pakai isyarat. Selama dia masih sadar, walaupun retak semua tulangnya, patah semua tulangnya, dibungkus kayak mumi sudah, tapi sadar, wajib sholat. Bahkan yang seperti ini kata ulama sangat-sangat diwajibkan karena dia dalam keadaan hampir wafat. Mencari husnul khotimah di waktu ini sangat penting. Karena kita nggak tahu, karena ya sebagian besar kematian itu ada penyebabnya. Di antaranya sakit. Nah, orang yang sakit parah hendaknya banyak tobat. Di antara bentuk tobat, jangan nggak sholat. Kalau dia nggak sholat, nambah dosa ngarannya. Nambah dosa. Banyak kita lihat, ya sadar dia, tapi nggak sholat. Terus apa caranya? Sama seperti biasa. Kalau dia nggak bisa wudhu, wajib diwudhu. Bahkan kalau seorang sakit tadi itu minta tolong sama orang yang dia sejenis,
atau lawan jenis tapi mahram untuk diwudui, wajib yang diminta tolong untuk menolong. Haram dia menghiraukan, wajib mengiyakan. Kenapa? Karena wajib menolong orang untuk ibadah. Ya pas sholatnya dihadapkan kiblat. Ini najis Ustaz, karena pakai apa? Pis-pis potkah kanan gitu. Nah, pakai selang, tidak apa-apa. Sholat dalam keadaan masih najis itu sah, walaupun wajib diqodho nanti. Kenapa sah? Karena memang dia sadar. Karena itulah orang yang dia naik kendaraan ya, mulai jam 3 subuh tidak berhenti bus ini kecuali jam 8. Maka otomatis subuhnya dia di mobil, di bis itu. Ketika dia sadar waktu adzan dia bangun, atau yang penting dia di waktu subuh ada sadarnya, wajib dia sholat. Nggak boleh nanti aja Ustaz nunggu saya turun baru saya sholat, dosa. Karena dia mengakhirkan sholat dari waktunya. Beda kalau maghrib bisa dijamak dengan isya. Duhur dijamak dengan asar. Tapi kalau Anda berangkat asar, nggak bisa asar jamak dengan maghrib. Mau nggak mau asar di bis. Mau nggak mau harus. Ya apa sholatnya? Saya pakaian ini najis, sholat aja sebisanya. Nggak ada air Ustaz untuk wudhu, nggak perlu air tayamum. Nggak ada debu, nggak perlu tayamum. Namanya sholat dihormatil waktu. Sholat menghormati waktu. Ya nggak bisa berdiri, duduk. Nggak tahu kiblat, nggak apa-apa. Nggak tahu kiblat nggak masalah. Karena ini urgent. Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban atas orang-orang beriman, kewajiban yang berwaktu. Artinya kita tidak diwajibkan sholat isya kecuali kita hidup di waktu adzan isya nanti. Terus sekarang wajib sholat maghrib karena kita hidup di maghrib. Isya kita belum wajib. Sehingga orang yang meninggal sekarang nggak wajib dia diqodho untuk isya, nggak wajib karena tidak ada kewajiban isya bagi dia. Nah, sama dalam hal ini, seseorang kalau dia sakit selama sadar wajib dia sholat. Kalau dia nanti saya qodho kalau sembuh saja, berdosa. Kenapa? Karena masuk dalam firman Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat. Yang sholat ini celaka. Yang bagaimana yang celaka ini? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai sampai mengerjakan sholat di luar waktunya. Di luar waktu, ya. Sholat subuh sudah terbit matahari. Dalam waktu subuh sadar, ini sudah subuh ini. Nanti aja, ini belum turun dari bis. Dosa dia. Sholatnya wajib, tapi berdosa. Dosanya bukan kecil, Pak. Besar. Kenapa? Di ayat itu, fawailun, neraka wel. Lil musallin, untuk orang yang sholat. Berarti bukan kecil ini. Kalau kecil, nggak ada istilah wel. Wel itu untuk yang besar. Rata-rata di Al-Quran yang wailun itu, rata-rata dosa besar. Ya, sehingga hati-hati orang yang mentengkan sholat. Kadang-kadang sering acara perkawinan, ya. Saya Ustaz bagian nerima tamu Ustaz, nggak sempat untuk sholat ini. Jadi mulai sebelum duhur sampai mau maghrib, duhurnya hilang sudah, alasannya penerima tamu. Masya Allah, haram dosa. Itu kata ulama dibolehkan menjamak khusus untuk yang menikah. Ya, boleh untuk yang menikah nih, bukan terima tamu, bukan yang cuci piring, bukan ya. Yang cuci piring, yang kemanten, karena mungkin dandannya 3 jam. Ini kalau wudhu lontor lagi, dandan lagi 3 jam lagi. Sehingga boleh dijamak khusus, nggak ada safar, nggak ada perjalanan, nggak ada sakit. Ya, boleh menjamak, tapi hanya hari itu. Jangan tiap hari jamak, repot, tidak bisa. Hanya hari itu dibolehkan. Ya,
Kenapa? Karena hari ini spesial. Ya, daripada nggak sholat. Maaf, banyak ini orang bikin acara hajatan nikah nggak sholat tuh banyak. Kadang-kadang urusan lomba Agustusan nggak sholat. Nonton bola nih, ya. Kapan bolanya? Asar bolanya. Ini mulai sebelum duhur sudah ngantri karcis. Duhur sudah di podium, sudah di nggak bisa turun lagi sholat. Sampai nanti maghrib hilang juga itu. Maghrib masih di tempat acara. Belum selesai bolanya penalti. Maghrib hilang, asar hilang, duhur hilang. Berapa dosa yang ditanggung oleh panitia. Terus berarti yang hadir gak ada dosa juga, tapi panitia double. Karena dia yang bikin acara, hati-hati ya. Nah, ini contoh-contoh. Sehingga dalam hal ini kewajiban orang yang dia mengetahui diri ini hendak wafat bertaubat. Yang kedua, husnudzon, bahwasanya dia akan menghadap Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemurah. Jangan sampai dia suudzon. Ya Allah, saya ini banyak dosa, ini kayak apa ini? Nggak diampuni, ini nggak boleh. Jangan. Yang seperti itu tujuan setan, biar Anda meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Orang kalau meninggalnya dalam keadaan suudzon pada Allah, sehingga merasa kayaknya nggak diampuni, saya ini kebanyakan dosa saya ini. Meninggal waktu itu pikirannya su'ul khotimah. Dan Allah tidak akan ngampuni dia. Karena Allah tergantung prasangka hamba. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadun nabi masya, maka hendaknya hambaku itu berprasangka terserah dia. Dia mau aku baikin, harus prasangka baik kepadaku. Kita ini banyak termakan prasangka buruk, akhirnya buruk terus. Ya, akhirnya buruk terus. Sehingga termasuk kewajiban hati itu husnudzon kepada Allah, prasangka baik. Gak cuman ketika wafat, sekarang ini wajib prasangka baik kita ini. Gak boleh, saat ini Indonesia ini kayaknya hancur 2025 ini, itu prasangka buruk sampean. Siapa Anda ngatur Indonesia? Presidennya gak boleh bilang gitu. Karena yang ngatur Indonesia itu Allah, semua sedunia itu Allah yang ngatur. Kalau Anda prasangka buruk, terjadi. Tapi prasangka baik, insya Allah banyak masih orang soleh. Negara terbanyak pondoknya itu Indonesia. Saya silakan cek. Negara terbanyak pondok pesantren itu Indonesia. Kemaksiatan banyak, tapi insya Allah yang soleh banyak. Pengajian terbanyak di dunia itu di Indonesia, Pak. Di tempat lain gak sebanyak Indonesia. Ya, ini harus husnudzon kita, dibarengin dengan amal soleh. Husnudzon maksiat terus ya percuma. Sering teler, kenapa nggak tobat? Allah Maha Pengampun Ustaz. Oh ini repot ini. Ini bukan husnudzon, ini namanya orang yang nggak tahu diri. Nggak boleh seperti itu. Ya. Terus kemudian dianjurkan bagi orang yang menemani orang yang hendak wafat. Karena disunahkan ya, kalau ada orang sekarat itu ditemani. Apa? Adab orang yang menemani, namanya muhtador. Muhtador ini orang yang hendak wafat. Itu kalau ada hendak wafat, pertama ya, itu Anda talqin ya. Talqin ini dengan cara apa? Dibisikin kalimat la ilaha illallah. Jangan dipaksa. Ayo ucapkan la ilaha illallah, enggak bisa. Orang waktu itu, waktu sakarat jangan dipaksa. Bisikin la ilaha illallah. Tujuannya apa Ustaz? Agar terucap dari lidahnya la ilaha illallah. Kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, tinggalkan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Di sini barang siapa di sini nggak lihat sebelumnya solehkah, bejatkah, muslimkah, kafirkah, yang penting terakhir la ilaha illallah,
masuk surga, jaminan dari Nabi Muhammad. Karena itulah kesempatan kalau kita punya teman dekat, orang tersayang hendak wafat, kesempatan terakhir talqin dia. Dalam hadis Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang yang hendak mati daripada kalian kalimat la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan yang lain, ya, misalnya ucapan orang yang hendak sekarat itu tergantung kesibukan dia waktu di dunia. Ada di Surabaya, ini orang punya toko material, ya material. Suatu kali ada orang pesen semen itu 100 sak. Dia nunggu truk ini lama, akhirnya kelamaan, tidak tahu kena serangan jantung. Itu ucapan yang sebelum wafat, semen aja diikuti. Kenapa? Karena kesibukannya selama di dunia ngurusin itu aja. Semen, besi itu aja dikirnya semen. Dikir la ilaha semen lagi, ya Allah, semen terus bagaimana? Karena itulah Nabi bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang itu biasanya wafat tergantung kebiasaan dia waktu hidup. Dominan 24 jam dia itu untuk apa? Disitulah keadaan wafat. Ya, kita sebagian guru-guru kita itu ada yang wafatnya waktu ngajar. Ya, waktu ngajar. Ada yang wafatnya waktu sholat. Jadi guru kita Sunnah Yarham, ya, beliau meninggal di Ramadan. Sempat nggak sadar 3 hari, 4 hari 3 hari. Waktu masuk asar, adzan asar nih. Beliau sadar, takbir, Allahu Akbar. Meninggal. Habis 4 hari koma, tahu-tahu bangun takbir, Allahu Akbar, meninggal. Ahli sholat orang. Jadi sudah sesuai dengan apa yang Nabi ucapkan. Seseorang itu akan meninggal tergantung kebiasaan dia di hidup. Kebiasaannya main gaple, naudzubillah, meninggal main gaple. Jadi cari, kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya, penulis Rotibul Attas. Itu beliau mengatakan, setiap keadaan yang engkau pengen meninggal di waktu itu, lazimilah, artinya jangan tinggalkan. Baca Quran, hadir majelis, ya, sholat sunnah, kumpul dengan orang soleh. Waktu-waktu yang kita pengen meninggal waktu itu, jangan dipisah. Dan keadaan yang engkau nggak mau meninggal waktu itu, jangan didekati. Ya, pas ke diskotik meninggal, yo jangan sampai, Pak. Ya, nonton ayam, sambung ayam meninggal itu jangan. Ya, waktu tempat-tempat, waktu-waktu, keadaan yang kita nggak mau wafat waktu itu, jangan sampai Anda lakukan. Karena Israel nggak nunggu izin Anda untuk datang. Israel nggak nunggu siap. Kalau siap enak Pak kita. Lapor dulu Pak, besok dicabut. Oh siap kita. Enak. Ini masalahnya tidak ada gitu. Ya. Nah, itu pertama adalah adabnya untuk ditalqin. Yang kedua, bacain surah Yasin. Kalau sudah kelihatan ini ada namanya itu ciri-ciri orang sekarat, kumpulkan keluarga, baca Yasin. Disebutkan surat Yasin itu dapat meringankan dicabutnya roh. Baca Yasin. Sudah selesai lagi. Sama surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ini setelah surah Yusuf, kalau enggak juz 13-14. Ya, surah Ar-Ra'd ini mempercepat keluarnya ruh. Faedahnya. Nah, kemudian suruh dia untuk kalau masih bisa diajak ngomong, memaafkan orang-orang yang mungkin dia masih pendam dendamnya. Suruh maafkan. Ya, maafkan, biar dia plong. Ya. Kemudian di antara adabnya, ya, itu disiwakin. Disebutkan Nabi kita Muhammad SAW itu ketika beliau wafat, sebelum wafat itu di pangkuan Siti Aisyah.
Siti Aisyah, di kamar Siti Aisyah meninggalnya itu. Datang saudaranya Siti Aisyah namanya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu di sakunya ada siwak. Nabi melihat terus siwak itu. Tanda kepingin disiwakin. Siti Aisyah tahu, ya Rasulullah pengen siwak, Nabi nganggukkan, diambil siwak. Aku lembutkan ya Rasul, ya dilembutkan. Digigit sama Siti Aisyah, baru disiwakan ke Rasul. Kata ulama, di antara faedah siwak, ya khususnya untuk orang yang hampir wafat, itu mempercepat keluarnya ruh. Tidak kesulitan. Ya, tidak kesulitan. Karena termasuk daripada rasa sakit itu kalau ruhnya lama keluar. Ruhnya lama keluar itu sakitnya. Alhamdulillah. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya rasa sakaratul maut itu seperti orang yang ditarik kulitnya hidup-hidup. Dikulitin hidup-hidup. Ya, bayangkan. Disebutkan roh itu dicabut dari atas, Pak. Dari atas. Jadi roh pertama yang keluar ujung jari. Ciri-ciri orang sakarot itu ujung jari kaki-kakinya ini itu kayak lesu, itu loyo, pucet, kekuningan. Itu berarti rohnya sudah hilang. Sudah mulai jalan dia. Dia mulai jalan. Ya, sehingga waktu itu disunahkan siwak. Selanjutnya disunahkan untuk diberi minum, disendokin. Karena dalam kitab disebutkan keadaan paling haus seseorang itu ketika sakarat. Dia kalau bisa teriak, punya tenaga teriak, dia teriak. Tapi nggak bisa teriak, tenaganya habis. Ya, sehingga dalam hal ini, dalam kitab Tadhkirah Qurtubi disebutkan bahwasanya iblis waktu manusia sekarat itu datang. Kenapa iblis, Ustaz? Karena kesempatan terakhir untuk goda manusia itu di waktu itu. Yang datang bukan setan lagi, langsung jenderalnya. Bawa apa? Bawa ceret. Ngerti ini haus. Dia bilang, ayo, engkau mau minum? Iya, kufur dengan Muhammad, tak kasih minum. Kalau orang yang nggak kenal Nabi Muhammad seumur hidupnya, tidak lebih cinta Nabi daripada yang lain, dia akan bilang iya, dan waktu itu murtad. Dia imannya hilang, walaupun sampai sholat jenazah nggak ada faedah, karena imannya sudah hilang, nggak ada faedah. Sampai sholat jenazah, sampai tahlilin, nggak ada faedah. Kenapa? Imannya sudah hilang. Karena itulah hati-hati hidup kalau tidak ada cinta pada Nabi Muhammad, ini sulit. Harus ada cinta sampai. Karena ujiannya paling berat itu di waktu sakarat. Nah, untuk mengurangi fitnahnya daripada iblis ini, kita kasih minum dia, sendokin. Ya, karena itu iblis datang membawa ceritnya si minum. Sebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal itu pernah bercerita, di waktu ayahku sekarat, aku talqin dia, la ilaha illallah. Apa? Aku bilang apa? La, tidak. Kaget. Loh, ini imam besar, ulama besar. Pakai lagi, la ilaha illallah. Tidak, katanya. Kaget. Putranya kaget. Hanya beliau sadar sebentar. Bilang, wahai putraku, aku bilang tidak bukan kepada talqinmu, tapi ini iblis datang kepadaku sambil gigit jari. Dia bilang, kamu selamat dari aku, wahai Ahmad. Aku bilang, belum selamat, aku masih hidup ini. Kalau aku bilang iya, aku ojo, meninggal ojo bahaya. Adapun la ilaha illallah itu sudah mendarah daging, tanpa talqin tidak apa-apa. La ilaha sudah mendarah daging, nggak perlu talqin tidak masalah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, sehingga disunahkan waktu itu. Nah, ketika roh ini sampai hulkum, sampai sini, itu akan diperlihatkan apa yang gaib. Hal-hal yang gaib diperlihatkan. Bahkan disebutkan malaikat seliweran, naik turun dia lihat. Iblis yang datang dia lihat. Bahkan kedudukan dia nanti habis mati.
Kalau itu nikmat kubur kelihatan istana. Kalau itu siksa kubur kelihatan neraka. Itu kelihatan waktu di sini. Karena itulah kata Nabi, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughorgir. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama belum gorgoroh. Gorgoroh ini sudah di sini. Kalau sini nggak terima lagi. Kalau sudah di sini nggak diterima. Kenapa? Sudah lihat asli. Orang kafir syahadat nggak diterima di waktu itu. Kenapa? Sudah di sini. Nah, karena itulah Allah berfirman, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man rabb. Ketika sudah roh itu nyampe ke hulqum taraqi, waktu itu nggak bisa lagi sudah diterima tobat. Ya. Nah, jadi ciri-cirinya demikian. Biasanya mayit itu disebutkan dalam hadis Nabi, mayit itu ngikutin rohnya keluar. Sehingga kadang-kadang mata itu ke atas. Itu bukan tanda buruk ya. Bukan tanda, wah ini meninggalnya nggak baik, ini melotot mana yang bukan. Itu mayit itu mengikuti rohnya keluar. Sehingga matanya tetap ke atas. Cuman sunnah untuk dipejamkan sunnah. Kalau masih ini, sunnah ditutup, dikasih berat. Contoh pakai koin ya, agar tidak ini. Nah, kalau sudah dipastikan, wafatnya dipastikan. Ciri-cirinya apa? Lentur semua badan. Nah, sebelum kaku itu diluruskan dia. Biasanya itu nekuk ini diluruskan, tangannya diginikan. Ininya rahangnya buka gini. Itu dikasih tali, ditarik di atas. Ya. Biar nggak kelihatan, nggak enak kan kelihatannya itu ditutup. Nah, waktu ini kalau sudah dipastikan mayit itu sudah wafat, maka sunnah mempercepat pengurusannya. Ya, jangan nunggu keluarga yang sana belum datang. Ini nggak baik. Bahkan yang saya salut orang-orang Madura itu, kalau meninggal sore, maghrib dikubur sudah. Meninggal sore, maghrib dikubur, selesai malam dikubur, isya dikubur sudah. Kenapa? Ini ngamalkan sunnah. Nabi bersabda, kalau sudah mayit itu sudah dipastikan meninggal, percepat. Percepat ya. Bahkan disebutkan kalau itu orang soleh, dia akan mengatakan, ayo cepat, aku pengen menikmati apa yang sudah disediakan untuk aku. Pengen cepat. Kalau dia orang buruk, ngapain Anda pikul lama-lama orang buruk? Itu maksudnya sunnah mempercepat. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, itu beliau wafat di hari Senin. Wafatnya di hari Senin. Tapi dikuburnya malam Rabu. Ada yang bilang Selasa sore, ada yang bilang malam Rabu. Ini lama Ustaz. Ya, karena ketika Nabi wafat itu sholat jenazahnya satu-satu, nggak berjamaah. Kenapa? Nggak ada yang berani jadi imam. Karena siapa yang ditunjuk Nabi belum ada, yang ditunjuk khalifah belum ada. Jadi nggak ada yang berani jadi imam. Semua yang sholat jenazah satu-satu, satu masuk, satu lagi. Karena itulah ratusan ribu sahabat. Butuh waktu lama. Artinya otomatis dikuburnya itu malam Rabu Nabi SAW. Ya. Nah ini jadi jangan dijadikan itu Nabi lama dikuburnya. Beda kasus. Karena Nabi SAW ketika wafat, para sahabat nggak ada yang berani jadi imam. Kenapa? Takut kurang adab. Siapa saya? Jadi pengganti Nabi, jadi imam, gak ada yang berani Pak, kan gak ditunjuk, akhirnya satu-satu sholatnya. Ya itu di waktu wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Nah kemudian kalau sudah dipastikan wafat, maka yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan harta mayit. Ya. Harta mayit ini kalau memang mayit itu meninggalkan harta, maka sebelum dibagi warisannya harus melalui 4 fase dulu. Ini 4 fase ini wajib. Gak boleh dibagikan waris kecuali 4 ini beres. Yang pertama haknya Allah. Seperti apa? Dia sudah wajib zakat. Sudah haul, sudah nisab, belum sempat zakat. Wajib keluarkan zakatnya. Itu hak Allah. Jadi itulah yang bikin kadang-kadang waris ini nggak berkah gara-gara
belum beres. Mayit ini punya utang pada Allah belum beres. Akhirnya penerima waris gak berkah, dapat banyak cepat habis. Dapatnya banyak cepat habis. Kenapa? Gak berkah. Itu satu, hanya Allah dulu. Termasuk hanya Allah apa? Haji. Orang yang mampu haji di masa hidup, tapi dia nggak haji, nggak daftar wala berangkat nggak, ya. Meninggal wajib diambil dana untuk haji badal. Ada yang mengatakan haji murni bukan badal, tapi nyuruh orang berangkat dari Indonesia. Biaya berapa? Segitu biaya diambil. Kalau haji badal murah, berapa haji badal? 6 juta aja. Kalau haji dari sini 60-an. Ini diambil 60 juta bukan 6 juta. Karena haji badal itu orang sana. Ini yang dari sini berangkat. Sebagai hukuman, kenapa dia nggak haji waktu hidup? Minimal dia daftar. Bahkan disebutkan orang yang meninggal mampu haji tapi dia nggak ada ikhtiar untuk daftar, maka meninggalnya kata Nabi terserah mau meninggal Yahudi atau Nasrani. Artinya fasik, meninggalnya dosa besar. Kalau dia nggak ada ikhtiar untuk daftar ini ya. Kalau orang itu mampu, karena istiqomah ini 3 ya, finansial, kemudian keamanan, kesehatan. Kalau 3 ini lengkap, tapi dia nggak berangkat, nggak ada ikhtiar, itu daftar. Kalau di Indonesia kan daftar ya, ada tunggu. Nggak ada ikhtiar itu, kena dosa tadi itu. Dan ketika dia wafat, harta dia wajib diambil untuk dana haji. Termasuk juga fidyah yang belum dia tunaikan, diambil dana fidyah. Itu hak Allah pertama. Yang kedua, hak manusia, hutang piutang. Karena itulah wajib bagi siapapun yang berhutang menulis hutangnya. Pesannya Rasul kepada Sayyidina Ali, jangan sampai orang itu tidur kecuali hutang dia ada di bantalnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu kapan wafat. Sehingga kalau dia wafat, ahli waris tahu, oh ayah saya punya hutang ke fulan sekian, Sehingga kalau ada yang nagih, ada bukti. Sekarang ini kadang-kadang ahli waris bilang pengumuman, yang punya yang pernah ada kaitan hutang dengan almarhum hubungin keluarga. Pas datang, buktinya mana Pak? Loh, Bapak sampean nggak ada nulis, langsung utang aja. Saya kasih. Nggak ada, saya nggak mau bayar kalau nggak ada buktinya. Ini repot Pak. Sekarang yang seperti itu. Ya, akhirnya apa? Yang tersiksa siapa? Mayit. Ingat Nabi SAW pernah bersabda, innahu yufaru lisyahid jami'ud dzunub. Diampuni untuk orang yang mati syahid semua dosanya. Illad dain, kecuali hutang. Mati syahid ini Pak, yang mana Allah sudah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sampai kamu ucapkan orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, jangan. Bal ahya, tapi mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah mereka diberi rezeki. Ini aja kalau ada utang nggak diampuni utangnya. Sehingga berat. Ini yang syahid. Ya, yang nggak syahid ya repot. Ya, sehingga perlu diperhatikan utang. Jangan sampai meninggal ada utang yang belum terbayar. Jangan sampai. Ya, sehingga ini yang kedua. Nanti yang keempat apa Ustaz? Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang lebih detailnya ya. Sampai berguna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Sering kita lihat jenazah itu secara kan merupakan masjid, harusnya keluarga akan rumah dulu. Setelah itu baru ke masjid. Jadi menurut saya yang bagus itu yang harus kan, yang di rumah akan masjid tadi. Dan lagi yang kedua, kita sekarang di Indonesia sering kalau ada yang meninggal, misalnya sore ini kan dibawakan besok. Itu biasa. Iya, biasanya. Yang maksud Ustaz yang didudukan itu yang mana Ustaz? Apakah dimandikan dudukan kah? Apa langsung sekaligus dikuburkan?
Nah, Apakah waktunya bisa aman, apakah beda? Di sini ini Ustaz ya, istilah sekarang meninggal, sebenarnya bagus juga dimandikan langsung Ustaz ya. Apakah sekalian besoknya baru kubur baru dimandikan? Itu Ustaz. Ya. Makasih Ustaz. Nah, jadi semakin banyak yang nyolatin mayit semakin utama. Kalau di masjid otomatis semakin banyak. Nah, kalau di rumah bisa jadi sedikit. Tapi boleh disolatin di rumah dulu untuk keluarga, baru ke masjid, boleh. Tapi tadi ya, yang sudah nyolatin mayit di rumah, nggak boleh sholat lagi. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang nggak boleh. Yang besar pahalanya juga di masjid. Kenapa? Karena lebih banyak. Tapi itu tadi yang kedua Ustaz. Berarti kok wajibnya udah turun. Ya apa itu? Kan tadi upaya kan. Itu cukup sekali aja. Kalau misalnya orang sedikit, ya sedikit dia dapat besar pahalanya. Jika di masjid itu hukumnya sunah kan? Enggak. Tetap yang belum sempat nyolatin di rumah, nyolatin di masjid. Jadi bahkan tidak apa-apa mayit itu disolatin berkali-kali, asal yang nyolatin beda. Kayak gurus kumpul itu waktu meninggal itu berapa kali jamaah, karena saking banyaknya gantian, 100 keluar lagi, 100 lagi masuk terus. Tidak apa-apa, asal yang sudah sholat jangan sholat lagi. Betul. Tapi tadi kadang-kadang ada orang di sudah rumahnya kecil nggak mau di masjid, jadi di rumah saja secukupnya. Ini kasihan mayit. Semakin banyak yang nyolatin, semakin besar pahala untuk mayit, karena yang mendoakan banyak. Terus kemudian afdolnya kalau mayit sudah dipastikan wafat itu dimandikan. Jangan nunggu besok walaupun besok dikubur. Kenapa? Kesempatan untuk pentakziah yang jauh-jauh, kalau dia takziah malam nih, ya besok nggak sempet ngubur karena dia kerja pagi, dia bisa nyolatin mayit karena mayit sudah dimandikan. Kalau mayit belum dimandikan, dia cuma duduk baca yasin pulang, nggak nyolatin mayit. Nah, kalau mayit sudah dimandikan, sudah silang hadas besarnya, bisa disolati. Itu faedahnya dimandikan cepat itu, yang nyolatin lebih banyak. Kalau mandikan besok, maka yang takziah malam hari nggak bisa nyolatin karena dia masih hadas besar. Nah, jangan itulah kematian ini termasuk hadas besar. Nah, cara menghilangkannya dimandikan. Karena hadas besar nggak boleh disolati. Karena itulah hukum anak kecil laki-laki yang belum khitan, ya itu nggak sah mandinya. Berarti nggak sah disolati, kecuali tayamum. Nih sering banyak orang nggak tahu. Anak kecil yang belum dikhitan, kulubnya masih tertutup. Dimandikan kayak apapun nggak sah mandinya karena ada yang belum kena, sehingga nggak boleh disolati karena masih berhadas. Ya apa bisa disolati Ustaz? Ditayamumin dulu baru dimandikan, baru boleh solati. Ini banyak yang nggak paham, kadang-kadang langsung aja nggak sah nyolatin yang masih berhadas. Nah, seperti itu ya. Kalau belum hitan ya, mau kecil mau dewasa yang penting belum hitan, laki-laki ya, kalau perempuan nggak masalah. Nah, seperti itu. Biar boleh disolati. Oke. Dia ibaratnya kita bagaimanapun kita akan tuntun sholat, dia tidak bisa cepat lupa. Seperti ibu saya sendiri, ibu saya saya tuntun untuk anak, bahkan kita kasih tasbih untuk namanya, kadang-kadang dia tepat dia. Oh iya, orang pikun masuk udur ya, termasuk udur, yaitu karena di dalam kitab tetap wajib sholat selama dia sadar. Ini termasuk gak sadar. Orang pikun ini masuk gak sadar. Walaupun dia sehat, makan, tapi gak sadar karena ininya kan terganggu dalam ininya. Sehingga
makdur, dikasih udur. Tapi kalau dia ingatkan, tetap ingatkan kita. Padahal dia sudah kok, padahal belum, ya sudah urusan dia itu. Nah, karena sudah beko, tidak masalah. Iya, dia itu udah masalah, udur dia, sudah udur, tidak apa-apa. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian tentang pengurusan jenazah pada yang akan datang insyaallah. Al-Fatihah binati Allah yufidud dunub wa yumashil qulub tahirul qulub rasul ahwal wal aqwal wal af'al jahi maula bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخيل أديا ولما نحظى بالخير وفاكل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.